Manga One Piece akhirnya mengonfirmasi bahwa kita sekarang ada di dunia nyata dan hal terpenting di sini adalah bahwa pohon Yggdrasil serta 9 alam mistisnya menjadi panggung untuk arc fantastis yang besar, yang sebenarnya mengisyaratkan bahwa alam fantastis ini bisa jadi merupakan asal-muasal sejati setiap makhluk non-manusia di dunia One Piece, termasuk Ming, Tontata, atau bahkan ras Oni yang misterius. Hal ini juga dapat memiliki implikasi gila bagi sejarah sebenarnya dari planet One Piece yang berhubungan dengan hal-hal seperti pohon Adam dan Hawa. Selain semua itu, ada juga serangan combo 3 kali lipat yang sangat langka dari Luffy, Zoro, dan Sanji, yang mungkin akan memicu konflik besar lainnya dalam waktu dekat. Namun pertama-tama izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksud dengan 9 alam Yggdrasil dan bagaimana pengaruhnya terhadap alur Elbaf. Ide ini pada dasarnya berasal langsung dari mitologi Nordik yang akan banyak kita lihat di Elbaf. Saya cukup yakin bahwa pohon Yggdrasil pada hakikat adalah alam semesta dalam pengetahuan bangsa Nordik. Dan di dalam pohon yang luar biasa besar ini kita memiliki 9 alam yang berbeda yang masing-masing pada dasarnya adalah dunia yang berbeda dengan ras yang berbeda pula yang semuanya tinggal di sana. Dan saya yakin ini sebenarnya merupakan petunjuk besar tentang sifat sebenarnya dari seluruh dunia One Piece. Sebab jika Anda membreakdown mitologi Nordik dunia nyata dan makhluk mitologi yang tinggal di sana, Anda sebenarnya dapat menarik beberapa kesamaan yang cukup menarik dengan ras-ras yang hidup di One Piece. Dan ini benar-benar mulai membuat saya percaya pada teori bahwa setiap ras non-manusia dalam One Piece sebenarnya berasal dari pohon Yggdrasil. Yang ingin saya katakan adalah sebuah pengungkapan yang sangat menarik dan akan menjadi kisah luar biasa jika semua ini ternyata benar. Baiklah, izinkan saya menguraikan teori saya di sini. Untuk memulai, mari kita ambil wilayah Nidavellir di sini. Saya juga mungkin akan mengubah nama-namanya. Mohon maaf. Sekarang, dalam mitologi, itu adalah ras kurcaci yang tinggal di alam bawah tanah, dan ini terkait langsung dengan One Piece karena kita telah bertemu dengan suku kurcaci Tontata. Namun yang lebih luar biasa lagi menurut saya adalah bahwa kita tahu bahwa sekitar 900 tahun lalu suku Tontata sebenarnya meninggalkan kampung halaman asli mereka dan menjelajahi dunia untuk mencari sumber daya dan itulah bagaimana mereka akhirnya tiba di Dressrosa. Tetapi bagian penting yang perlu dipahami di sini menurut saya adalah bahwa mereka pernah memiliki rumah yang berbeda yang menjadi misteri sampai saat ini. Jadi jika Oda benar-benar banyak mengambil inspirasi dari mitologi Nordik, maka wilayah Nidavellir sangat masuk akal menurut saya sebagai asal-muasal suku kurcaci Tontata. Namun itu bukanlah satu-satunya kesamaan di sini karena Anda dapat mencocokkan hampir setiap wilayah di sini dengan ras di dunia One Piece. Jadi mari kita mulai dari atas. Puncaknya adalah Asgard, alam para dewa yang mungkin Anda kenal juga dari serial Marvel. Dan lucunya, sebenarnya tidak hanya satu tetapi dua ras yang berpotensi masuk dalam wilayah ini. Pertama, kita punya suku Lunarian yang kita ketahui dulunya dianggap sebagai dewa yang memerintah dari puncak dunia. Jadi menempatkan mereka di titik tertinggi pohon di Asgard sangatlah masuk akal. Dan kita sudah tahu bahwa orang-orang Lunarian sebenarnya juga diburu pada suatu waktu di masa lalu. Jadi fakta bahwa mereka juga menjadi sasaran sangat sesuai dengan Tontata yang juga harus meninggalkan tanah air mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Sekarang, di sisi lain, kita punya ras manusia bersayap lain yang mungkin juga berasal dari Asgard karena mereka juga terbiasa tinggal di langit. Ditambah lagi kita tahu bahwa Enel yang berasal dari Pulau Langit Birkai yang merupakan wilayah yang memiliki rasa ketuhanan yang cukup kuat. Jadi mungkin seluruh gagasan tentang menjadi Tuhan hanyalah bagian dari budaya ketika mereka tinggal di Asgard. Dan tentu saja, kita juga memiliki banyak gagasan bahwa Elbaf merupakan pintu masuk yang resmi untuk menuju Pulau Langit. Jadi kita lihat apakah itu benar-benar terjadi. Setelah negeri para dewa sejati, kita sekarang menuju ke wilayah yang semacam wilayah para dewa di Vanaheim. Wilayah ini adalah wilayah yang paling sulit untuk dicocokkan dengan suatu ras karena penduduk Vanaheim pada dasarnya adalah dewa kekayaan, kemakmuran, dan alam. Namun yang menariknya, ada beberapa versi mitologi di mana mereka benar-benar dapat melihat masa depan. Jadi dari semua ras di One Piece, saya pikir suku tiga mata kemungkinan besar berasal dari sini karena pada dasarnya mereka adalah ras paling misterius di One Piece. Di sisi lain, suku Ming juga berpotensi menyebut Vanaheim sebagai rumah mereka karena mereka jelas merupakan makhluk alam dan mereka juga sebenarnya telah melarikan diri dari suatu tempat pada akhir abad kekosongan lalu menetap di atas punggung Zunisha. Kini kita lanjut ke rumah tradisional raksasa bangsa Nordik yaitu Jotunheim. Baiklah, yang ini sedikit misterius karena walaupun secara tradisional ini adalah wilayah para raksasa. Saya sebenarnya berpikir bahwa raksasa normal yang kita lihat seperti Dori dan Brogy berasal dari wilayah Midgard dan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang alasannya sebentar lagi. Tetapi itu akan membuat Jotunheim menjadi ras seperti raksasa kuno yang jauh lebih besar dan liar daripada raksasa biasa. Maksud saya, ambil contoh saja Oar di sini yang dikatakan meninggal di tempat yang beku dan Jotunheim dikenal memiliki musim dingin yang tak berujung. Jadi, itu benar-benar cocok dengan kriterianya. Dan kita juga harus ingat bahwa secara resmi dinyatakan bahwa ada berbagai jenis ras raksasa di dunia One Piece. Bagaimanapun, lihat saja Saul yang tampaknya menjadi raksasa yang berbeda. Jadi mengapa saya harus percaya bahwa raksasa biasa akan berada di Midgard jika Midgard biasanya berada di wilayah manusia? Yah, sebenarnya ada beberapa alasan di sini. Pertama, raksasa normal pada dasarnya adalah ras Elbaf. Ditambah lagi, raksasa yang normal tampaknya tinggal di rumah-rumah yang tampak normal juga.
Ini juga merupakan tempat di mana mereka tampaknya berinteraksi dengan manusia seperti Mother Caramel dan Cruisans. Jadi saya kira tempat-tempat yang pernah kita lihat di Elbaf di masa lalu kemungkinan besar adalah Midgard. Selanjutnya kita ke Nilfheim yang merupakan wilayah berkabut dan dingin. Dan kita benar-benar punya contoh raksasa yang sempurna yang juga cocok di sini yaitu Yeti Cool Brother dari Panghazard. Raksasa ini sekali lagi sangat berbeda dari raksasa biasa yang pernah kita lihat karena bulu di sekujur tubuh mereka yang mampu untuk hidup di tanah yang beku. Dan kebalikan dari Nilfheim adalah Muspelheim yang merupakan wilayah panas dan api. Sekarang, jujur saja, kami tidak memiliki ras yang benar-benar berbasis api secara utuh selain dari Lunarian. Namun karena saat ini saya sudah menempatkan mereka di Asgard, saya rasa ras Oni seperti Kaido atau Yamato akan sangat cocok di wilayah ini karena Oni tampaknya merupakan sesuatu yang telah disinggung berulang kali pada semua karakter yang bertanduk tetapi tidak pernah diperkenalkan atau dijelaskan dengan benar. Nah, dua wilayah terakhir di sini sedikit misterius. Anda mungkin memperhatikan bahwa saya melewatkan Alfheim dan Helheim, dan itu karena kedua tempat ini memiliki lebih banyak misteri daripada hampir semua wilayah lain dalam mitologi Nordik. Pertama, Alfheim disebut-sebut sebagai rumah bagi para peri cahaya, tetapi kita belum pernah benar-benar melihat ras peri ada di One Piece sebelumnya. Tapi disinilah saya benar-benar bersemangat, tentu saja itu tidak berarti kita tidak akan melihatnya dan karena kita sudah punya kurcaci, raksasa, dan begitu banyak makhluk fantastis lainnya, saya pribadi akan sangat senang jika kita diperkenalkan dengan ras peri di beberapa titik untuk melengkapi daftar makhluk mistis klasik. Jadi yang ingin kukatakan adalah kita mungkin akan melihat peri dalam arc peri. Sekarang yang tersisa adalah Helheim. Di bagian bawah pohon Yggdrasil di sekitar akar yang seperti tersirat dari namanya pada dasarnya adalah neraka atau tanah orang mati. Jadi menurutku tidak ada ras tertentu yang awalnya menyebut tempat ini sebagai rumah mereka, tetapi jika itu benar-benar ada di Elbaf mungkin ada beberapa hal yang sangat keren dengan dunia bawah yang bisa dilakukan Oda. Nah, itu dia semua wilayahnya. Namun Anda mungkin memperhatikan bahwa ada satu ras utama yang sama sekali tidak saya sebutkan. Ya, tentu saja itu adalah ras manusia ikan. Dalam hal ini akan saya bahas lebih lanjut dalam beberapa saat lagi bagaimana hubungan mereka antara pohon Adam dengan pohon Hawa melalui sinar matahari. Itulah dasar-dasar dari dunia ini, dan saya ingin kalian memahami pentingnya semua ini di sini karena jika Elbaf dan pohon Yggdrasil benar-benar merupakan rumah asli dari semua ras yang ada di One Piece maka pikirkan saja semua pengetahuan, sejarah, dan informasi luar biasa yang bisa kita dapatkan selama alur cerita ini. Serius, kita jadi bisa mengetahui mengapa manusia yang menguasai dunia, kenapa bukan ras lain. Kita bisa belajar mengapa ada begitu banyak makhluk yang luar biasa besar seperti Raja Laut dan bahkan gajah super seperti Zunisha. Kita bahkan bisa mengetahui mengapa Nika dan Joy Boy terhubung dengan semua ras ini dan saya benar-benar harus memuji Oda di sini jika semua ini memang benar adanya. Karena semua di luar implikasi pengetahuan, pohon Yggdrasil dengan 9 alam hanyalah cara yang sangat keren untuk menyusun seluruh alur cerita. Karena seperti halnya alur cerita lainnya, lanskap dan geografi pulau sebenarnya memainkan peran besar dalam membentuk narasi keseluruhan alur cerita. Maksudku dia tahu bahwa geografi adalah segalanya. Maksudku coba pikirkan Wano, tempat yang dipisahkan menjadi beberapa bagian benua yang memungkinkan para samurai membangun pemberontakan mereka. Atau Water Seven tempat di mana pulau yang tenggelam juga memainkan peran besar. Namun untuk membawa semua ini kembali ke Elbaf, jika kita benar-benar memiliki pohon Yggdrasil dengan 9 alam terpisah, maka Anda hanya perlu membayangkan bahwa Oda akan menggunakan sebagian besar wilayah ini sebagai bagian dari struktur alur ini. Dan maksudku karena kita sedang berteori di sini maka mari kita menjadi sedikit gila. Bagaimana jika misalnya berbagai kru topi jerami dipisahkan ke wilayah berbeda untuk menyelesaikan tugas tertentu guna memajukan alur cerita? Tahukah Anda, mungkin ada semacam mini-boss atau semacam bagian dari puzzle yang harus ditemukan di setiap wilayah yang berbeda. Dan jika itu benar, maka tentu saja kita harus berspekulasi wilayah mana yang menurut saya seharusnya dikunjungi oleh masing-masing kru topi jerami. Pertama, Luffy jelas akan pergi ke tanah para dewa Asgard, karena ia dikenal selalu mengalahkan para dewa di sepanjang cerita. Di sisi lain, masuk akal bagi Brook untuk berada di Helheim karena alasan yang jelas. Kini Franky sedikit menjadi tanda tanya meskipun satu-satunya hubungan yang jelas ia miliki dengan salah satu wilayah adalah wilayah Nidavellir di mana ia bisa melihat semua kreasi fantastis para kurcaci. Tetapi Usopp juga memiliki hubungan kuat dengan para kurcaci. Akan tetapi jika Usopp benar-benar akan menjadi pejuang lautan yang pemberani saya pikir mengirimnya ke wilayah Jotunheim adalah keputusan yang sangat masuk akal, karena wilayah itu akan menjadi wilayah dengan para raksasa yang paling besar. Selanjutnya yang mengunjungi wilayah Nilfheim adalah Jinbe yang mungkin merupakan koneksi terburuk tetapi saya tidak dapat menemukan tempat yang lebih baik lagi untuk jurumudi topi jerami itu. Lalu saya bisa melihat Sanji berakhir di Vanaheim karena wilayah itu paling berhubungan dengan makanan di alam, dan kemudian Nami mengunjungi peri cahaya di Alfheim. Atau sebenarnya sekarang pikirkanlah tentang hal ini, mungkin Sanji pergi mengunjungi para peri karena yang saya maksud adalah wanita peri dan Sanji tampaknya sangat cocok. Robin di sini jelas akan pergi ke tempat di mana sahabat lamanya berada, Saul menurut saya kemungkinan besar berada di Midgard. Sehingga pada dasarnya hanya menyisakan Zoro untuk berjuang melewati api dan Oni di wilayah Muspelheim. Kini hanya menyisakan satu pertanyaan besar bagi Chopper, kemanakah dia akan pergi? Nah,
Karena dia tampaknya sudah hilang di chapter ini, saya bertanya-tanya apakah hilangnya dia akan menjadi alur cerita utama di sepanjang cerita. Maksudku di sisi lain itu akan sangat lucu jika raksasa Elbaf memperlakukan monster Point Chopper sebagai semacam dewa atau dewi karena mereka juga sudah menyebut beberapa hewan besar lainnya sebagai dewa. Ditambah lagi yang menariknya pengetahuan Norse mencakup keempat makhluk seperti rusa jantan yang memakan pohon Yggdrasil. Jadi mungkin dari sedikit pengetahuan itu dapat berperan pada masa depan Chopper. Dan tentu saja kita akan berbicara lebih banyak tentang beberapa makhluk mitologi lainnya yang mungkin akan kita lihat di Elbaf nanti di akhir video ini. Tentu saja jika kelompok topi jerami dipisahkan secara individu seperti ini atau bahkan dalam kelompok kecil maka muncul pertanyaan tentang berapa lama sebenarnya arc Elbaf akan bertahan. Tentu saja kita telah mendengar pernyataan Oda yang terkenal di masa lalu tentang One Piece akan berakhir dalam 5 tahun lagi, tetapi jujur saja saya tidak begitu mengerti bagaimana Elbaf tidak bisa menjadi mega arc lain yang serupa atau bahkan lebih pecah dari Wano. Mari kita bersikap realistis, kami ingin One Piece tetap bertahan. Maksudku alur cerita ini benar-benar telah disinggung akan lebih lama daripada alur cerita lainnya kecuali arc Pulau Manusia Ikan. Dan saya tahu bahwa Wano mengalami banyak sekali persiapan melalui Punk Hazard dan Dressrosa yang mengarah pada konflik terakhir dengan Kaido. Namun Elbaf memiliki potensi yang jauh lebih besar karena konflik besar yang mungkin akan terjadi di arc ini. Maksudku dengarkan saja semua ini. Pertama, kita memiliki misteri Poneglyph terakhir dan pengetahuan yang Saul selamatkan dari Ohara. Lalu ada juga kemungkinan konflik epik dengan Shanks. Tentu saja ada pula Pangeran Loki raksasa yang juga harus memainkan peran tertentu bukan? Sebenarnya saya juga akan membuat video minggu depan yang membahas tentang potensi topi jerami dan saya sarankan Anda menontonnya. Ditambah lagi, di hampir setiap pulau besar yang kami kunjungi topi jerami berperan sebagai penyelamat untuk beberapa bentuk penindasan. Jadi saya dapat menjamin bahwa kita akan memiliki narasi yang lebih besar dan menyeluruh daripada yang Anda harapkan di sini. Dan itu bahkan belum menyebutkan apa yang mungkin menjadi aspek naratif paling penting yaitu tentu saja sejarah dan pengetahuan sebenarnya tentang Nika, dan mungkin juga sesuatu tentang Joy Boy karena dari apa yang kita lihat di Egghead Island ada petunjuk yang sangat kuat bahwa sebenarnya ada agama raksasa yang berpusat di sekitar Dewa Matahari Nika. Kendati demikian, ada beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa agama Nika sebenarnya bukanlah kepercayaan yang paling dominan di seluruh Elbaf, sebab di chapter ini kita melihat bahwa para raksasa di sini tampaknya menyembah Dewa Kelinci dan bahkan memasang mahkota pada kucing raksasa ini. Dan terlebih lagi, sejak awal kita tidak tahu banyak tentang Pangeran Loki, tetapi dari sedikit yang telah kita lihat tentangnya, dia tidak tampak seperti seseorang yang mengikuti kepercayaan pada kebebasan dan kegembiraan. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau kepercayaan pada Nika itu seperti jenis agama yang hilang atau tersembunyi di Elbaf yang pada dasarnya hanya dianut oleh sedikit orang. Hal ini mungkin menjadi persiapan sempurna bagi Luffy untuk datang dan menyelamatkan para raksasa lalu pada dasarnya memulihkan kepercayaan pada dewa asli mereka yang kemudian bisa mengarah pada petunjuk lebih lanjut tentang siapa Nika itu dan apa yang terjadi pada Dewa Matahari itu serta bagaimana mereka terhubung dengan Elbaf. Setidaknya itulah yang secara pribadi saya sukai saat melihat orang lain ingin alur kilas balik Nika. Maksudku, jangan salah paham, aku sangat bersemangat tentang seluruh narasi abad kekosongan Joy Boy. Tapi sekarang setelah kita tahu lebih banyak tentangnya, aku sebenarnya hampir lebih bersemangat untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah sebelum abad kekosongan dengan Nika dan mungkin apa yang terjadi sebelum Joy Boy lahir. Saya merasa akan ada banyak hal keren di sana dan saya harap kita bisa mengungkap beberapa di antaranya. Namun kini setelah semua spekulasi berdasarkan pengungkapan pohon Yggdrasil bahwa sebagian kru topi jerami sebenarnya sudah berada di Elbaf. Sekarang mari kita bicarakan serangan combo yang dahsyat ini. Maksudku, lihatlah itu. Itu sungguh luar biasa, dan saya tidak bisa cukup menekankan hal ini. Ini adalah momen super langka di mana kita bisa mendapatkan ketiganya menggabungkan kekuatan mereka dalam satu pertarungan. Akan tetapi, ada hal yang lebih penting dari adegan yang sungguh keren ini selain sekadar menjadi momen sensasi. Sebab jika dilihat dari sudut pandang lain, butuh 3 petarung terkuat dari kru topi jerami yang bekerja sama untuk mengalahkan seekor kucing besar, dan jika itu adalah level kekuatan Elbaf maka kru lainnya mungkin akan mendapat masalah serius. Karenanya, ayolah, seberapa kuatkah hewan raksasa ini? Apakah tingkat komandan pertama, atau tingkat laksamana? Maksudku mungkin tidak juga, tetapi Anda mengerti maksud saya karena ketiganya bahkan tidak menggunakan serangan terkuat mereka. Tapi tetap saja, saya agak khawatir untuk kru yang lain jika ini adalah level kekuatan terendah dari semua hewan di Elbaf. Bicara tentang menakutkan dan bicara soal kata Elbaf di sini saya merasa kita perlu memulai semacam penangkal untuk semua dongeng dan kisah indah yang akan kita lihat di sepanjang alur cerita ini. Karena seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa penggemar di chapter ini kita sebenarnya memulai dengan Dewa Kelinci dan Kucing sebagai 2 hewan utama di sini. Dan ini sebenarnya sangat mirip dengan kisah Alice in Wonderland di mana 2 makhluk pertama yang Alice temui adalah kelinci putih dan kucing Cheshire. Bisakah kita duduk santai sejenak? Maksud saya karena saya hanya mencoba untuk sepenuhnya memahami saat ini bahwa kita sekarang benar-benar berada di Elbaf. Dapatkah Anda bayangkan kita telah menunggu hampir 1000 chapter sejak pulau ini pertama kali disinggung. Jadi berada di sini sekarang sungguh luar biasa. Aku masih ingat saat Whole Cake Island atau Wano dimulai dan sekarang kita sudah ada di sini seperti terasa mimpi saja.
Dan tentu saja masih banyak pertanyaan lain yang berputar-putar di kepala saya saat ini seperti apa yang terjadi dengan bangunan Lego ini. Maksudku ini aneh, meski itu Lego untuk raksasa tetapi untuk beberapa alasan raksasa dalam chapter ini tampak seperti biasa saja meski kita telah melihat bangunan raksasa lain yang lebih menyerupai kabin kayu Viking klasik. Jadi ini mulai membuat saya bertanya-tanya apakah seluruh tempat ini berada di bawah semacam sihir, atau mantra yang telah mengubah tempat ini menjadi negeri fantasi Lego. Karena tentu saja tidak seluruh wilayah Elbaf akan dibangun langsung dari Lego bukan? Maksudku secara pribadi aku berharap itu keren tapi juga sedikit aneh. Dan berbicara soal sihir, jika benar-benar ada 9 alam di Elbaf, maka salah satu pertanyaan terbesar saya tentu saja bagaimana semuanya saling terhubung? Apakah mereka semua benar-benar hanya bagian dari pohon besar yang kita lihat di latar belakang dan Anda dapat menjangkaunya dengan semacam jembatan, mungkin seperti jembatan Bifrost Pelangi? Atau apakah wilayah tersebut sebenarnya terhubung secara ajaib, dan Anda harus melewati semacam portal atau gerbang untuk benar-benar mencapai wilayah lainnya? Maksudku itu setidaknya menjelaskan bagaimana Luffy dan kelompoknya bisa pergi ke Elbaf jauh lebih cepat dari Dory dan Brogy serta kru topi jerami lainnya yang entah bagaimana masih dalam perjalanan menuju pulau itu di tengah lautan. Namun mari kita kembalikan hal ini ke pohon di sini karena Yggdrasil telah terkonfirmasi di chapter ini. Sesungguhnya ada pohon lain yang diperkirakan akan kita temukan di Elbaf, tentu saja itulah pohon harta karun yang terkenal yaitu pohon Adam. Kita tahu pohon itu seharusnya ada di Elbaf karena konon berasal dari sebuah pohon di tanah yang dilanda perang. Kita tahu itu kemungkinan besar adalah tanah negeri Elbaf karena kayunya diduga berasal dari pohon di negara yang dilanda perang yang kurang lebih sama dengan cara Elbaf dideskripsikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah Yggdrasil sama saja dengan pohon Adam? Atau apakah pohon Adam merupakan pohon terpisah yang mungkin kita temukan di tempat lain dalam kehidupan? Itu pertanyaan yang cukup bagus, tetapi jika benar-benar ada di Elbaf, saya cukup yakin bahwa kita akan dapat melihatnya karena hubungannya dengan Tausan Suni yang terbuat dari kayu Adam. Jika Anda ingat, Franky membeli kayu Adam di pasar gelap yang mungkin itu dia beli dari Stussy. Tetapi saat kita sedang membicarakan tentang pohon legendaris, apakah Anda ingat ketika saya menyebutkan bahwa ras manusia ikan tidak benar-benar cocok dengan Elbaf? Ya, itu mungkin terjadi karena mereka adalah satu-satunya ras yang berasal dari pohon One Piece terkenal lainnya yaitu pohon Hawa. Jadi mungkin semua ras non-manusia awalnya berasal dari salah satu dari dua pohon legendaris. Saya juga ingin mengingatkan kalian tentang pohon Hawa dan kemudian kemungkinan ada sesuatu yang berhubungan antara bulan dengan pohon Adam. Maksudku, ada Dewa Matahari yaitu Luffy, ada sesuatu seperti suku Ming yang terhubung ke bulan. Jadi matahari dan bulan ini seperti pohon-pohon mitologi, pasti ada sesuatu seperti penciptaan dan asal-usul dunia One Piece. Maksudku Adam dan Hawa kalian mengerti maksud saya kan? Saya sebenarnya sedang menggarap sebuah video utuh hanya mengenai rujukan Alkitab dalam cerita tersebut, dan saya pikir itu akan sangat keren jika dirilis. Tapi bagaimanapun, karena otak mitologiku benar-benar bekerja ekstra di sini, mari kita bahas beberapa makhluk Nordik legendaris lainnya yang mungkin bisa kita lihat muncul dalam kehidupan nyata. Karena, izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak sekali. Dua yang paling penting yang menurut saya bisa kita lihat adalah Elang dan Nidok. Nah, ini adalah dua makhluk terpenting yang terhubung dengan pohon Yggdrasil. Tempat elang berada di atas pohon dan menciptakan badai angin raksasa dengan sayapnya. Yang menariknya, meskipun kita mungkin telah mendapat petunjuk tentang elang dengan gambar yang tergantung di sini yang dapat berarti bahwa topi jerami sudah dekat dengan wilayah elang. Sekarang, tepat di sisi berlawanan dari pohon itu di bagian akarnya terdapat Nidok yang merupakan makhluk mirip naga hitam yang konon menggerogoti akar Yggdrasil dan saling menghina dengan elang yang ada di puncak pohon. Jadi jangan heran jika kita kembali melihat naga lagi dalam cerita tersebut. Mungkin ini adalah rumah kuno semua naga One Piece pada awalnya. Bagaimanapun, karena kita membicarakan semua makhluk mitologi yang mungkin berasal dari sini, tapi bukan hanya itu saja makhluk yang dapat kita lihat. Makhluk Nordik favorit saya secara pribadi adalah tupai raksasa yang berlari ke atas dan ke bawah pohon sambil menyampaikan hinaan dan pesan antara elang dan Nidok. Tetapi karena kita juga punya Loki, saya bertanya-tanya apakah kita juga akan punya karakter Thor atau bahkan Valkyrie yang merupakan prajurit wanita bersayap yang ganas. Kalau bukan Loki, mungkin Thor bisa jadi orang yang akhirnya berteman dengan kru topi jerami untuk membantu menyiapkan konflik awal di sini. Lalu ada pula Draugr yang merupakan roh mayat hidup dan Non yang merupakan para penenun takdir manusia yang menurutku sangat berkaitan erat dengan suku bermata tiga. Terlepas dari makhluk aneh dan karakter baru apa yang akan kita lihat ini sejujurnya adalah bagian favoritku secara pribadi dari alur cerita One Piece manapun karena di awal ada begitu banyak misteri dan banyak hal yang bisa terjadi. Jadi kita punya karakter seperti Luffy yang begitu gembira berada di tempat baru serta seseorang seperti Nami yang benar-benar sudah panik dengan situasi mereka. Singkatnya, ada begitu banyak potensi bagi cerita ini untuk menjadi salah satu alur cerita terbaik dalam One Piece. Secara pribadi, saya tidak sabar untuk melihat ke arah mana Oda akan membawa kita. Namun pertanyaan terbesar yang harus kita tanyakan adalah apakah Elbaf benar-benar akan cukup untuk melampaui mahakarya yang ada di alur cerita Egghead Island sebelumnya? Maksudku, kita punya begitu banyak pengetahuan teknologi baru, pertarungan yang menegangkan, sehingga Egghead mungkin melakukan apa yang belum pernah dilakukan cerita lain di masa lalu. Dan jika Anda ingin melihat secara pasti mengapa Pulau Egghead berhasil sedangkan Wano gagal, Anda dapat menonton video di bawah ini.
Seperti biasa, terima kasih banyak telah menonton dan terima kasih kepada semua pelanggan luar biasa kami di sini. Jika Anda juga ingin mendukung saluran ini dan semua proyek keren dan spesial yang kami lakukan di sini, termasuk semua karya seni kami dan juga beberapa konten eksklusif, lihat saja di sini dan bantu dukung apa yang kami lakukan di sini. Saya sungguh tidak dapat menekankan betapa berartinya hal itu bagi kami. Terima kasih banyak dan semoga saya bertemu Anda di pertemuan berikutnya.